Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baina yadayil kitabi. Pembukaan kitab. Alhamdulillahilladzi khalaqal akwana wa syarafa fihal insana. Segala puji itu adalah milik Allah yang telah menciptakan alam semesta dan telah memuliakan manusia di dalamnya. Summa wahabahul hikmata wal iqana wa alamahul bayana. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menganugerahi hikmah kepada manusia dan telah menganugerahi keyakinan kepadanya. Wa alamahul bayana, dan telah mengajarkan manusia tentang al-bayan, yaitu tentang kemampuan untuk menjelaskan sesuatu. Wassalatu wassalamu ala safwati khalqih, imamil ilmi wal irfan. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada makhluk pilihannya, yang mana dia juga adalah pemimpin ilmu dan pengetahuan, itu Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawil ma'rifati wal iman. Dan juga semoga hal itu tercurahkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pemilik pengetahuan dan iman. Amma ba'du, adapun setelah hal itu semua yang telah disebutkan di atas, faqad yatasa'alun nasu limadza tudarrasu hazil falsafatul qadimatu. Manusia sering bertanya, kenapa filsafat kuno ini dipelajari? Wa qad halla makanaha ilmul hadisu. Sedangkan kedudukan filsafat kuno itu telah tergantikan oleh ilmu modern. Wa ayyu faidatin fiha, faedah apa yang ada di dalam filsafat kuno itu? Wa qad qudiya 'alaiha. Dan filsafat kuno itu kan telah usang, telah punah. Falam yabqa minha illa ismu. Karena yang tersisa hanyalah nama daripada filsafat kuno itu. Tidak ada yang tersisa daripada filsafat kuno melainkan hanyalah nama. Qulna, saya menjawab, kata pengarang kitab, zalika li arba'ati wujuhin. Hal tersebut kita perlu untuk mempelajari filsafat kuno itu karena 4 alasan. Al-awwalu, yang pertama, labudda lidarisil ulumil islamiyyati, bagi pelajar ilmu-ilmu Islam itu wajib ayyakuna ala ilmin, wajib mengetahui bin nazariyatil mu'adiyati lil islami, wajib untuk mengetahui teori-teori yang menentang Islam. Sawa'an kanat qadimatan aw hadisatan, baik teori-teori tersebut teori yang kuno atau teori yang modern. Li'anna nazariyata wal mazabiha wal mazahiba la yuqda 'alaiha abadan. Karena seluruh teori-teori dan seluruh aliran-aliran pemikiran itu tidak pernah benar-benar usang selamanya. Selamanya tidak akan benar-benar punah. Bal tatabaddalu ashkaluha wa suwaruha wa ya ala haliha. Akan tetapi hanya berganti rupanya, berganti bentuknya, sedangkan hakikatnya tetap sama. Wasani, dan alasan yang kedua, kana sarra'u baina hikmatil yunani wa ta'alimil islami syadidan min salifiz zaman. Jadi konflik antara filsafat Yunani dan ajaran-ajaran Islam itu merupakan suatu konflik yang sengit. Konflik antara filsafat Yunani dan ajaran-ajaran Islam itu sengit. Min salifiz zaman, dari zaman dahulu. Wala hudawiyun fil kutubil kalamiyati. Dan konflik ini merupakan suatu dentuman, merupakan suatu gema di dalam kitab-kitab ilmu kalam. Bal hiya mashhunatun bihazihil mabahisil falsafiyati. Bahkan kitab-kitab ilmu kalam itu penuh atau dipenuhi dengan pembahasan-pembahasan ilmu-ilmu filsafat. Syarat akan ilmu filsafat, ilmu kitab-kitab ilmu kalam itu. Walil mutakallimina ara'un bi'izai ara'il falasifati fi katsirin minal masail hikmiyati. Dan para ahli teolog, para ahli kalam, itu mereka memiliki pandangan yang bertentangan dengan pandangan-pandangan para ahli filsafat, para filsuf, pada banyak permasalahan filsafat. Falabudda lidarisi ilmil kalami, maka wajib bagi pelajar ilmu kalam, pelajar ilmu teologi, ayyata'arafa, untuk mengetahui, untuk memahami ala hazil ara'i awalan, terkait pandangan-pandangan filsafat ini terlebih dahulu.
liyakuna ala basiratin, agar dia memiliki wawasan fil mabahisil kalamiyati, di dalam pembahasan-pembahasan ilmu kalam. Wasalisu, dan alasan yang ketiga, falsafatul Yunani nazariyatun amatun. Filsafat Yunani merupakan teori yang umum, syamilatun, yang mencakup li jami'i syu'unil insani, terhadap seluruh urusan-urusan manusia, muhitatun bil akwani, meliputi seluruh alam semesta, minat tabi'iyati, daripada ilmu-ilmu alam, wal unsuriyati, dan ilmu-ilmu unsur, wal falakiyati, dan ilmu-ilmu astronomi, wa tabhasu anil ma'ashi wal ma'adi, dan dia membahas terkait alam kehidupan dan alam kembali, maksudnya alam kematian, alam kehidupan setelah kematian. Wa anil a'malil hasanati wa sayyiati, dan terkait amal-amal, perbuatan-perbuatan yang baik dan buruk. Wa anil akhlaqil fadilati wal fasidati, dan terkait akhlak-akhlak atau perilaku-perilaku yang mulia dan juga yang tercela. Wa fiha ma yu'khazu wa ma yutraku, dan pada filsafat Yunani tersebut, pada pembahasan-pembahasannya, itu ada sesuatu yang boleh untuk diambil dan ada yang harus ditinggalkan. Wal hikmatu, dan kebijakan adalah dhalatul hakimi, adalah barang yang hilang daripada orang yang bijak, barang orang yang bijak yang hilang. Itulah kebijakan. Fahaitsu ma wajadaha, maka dimanapun dia menemukannya, fahuwa ahaqqu biha, maka dia adalah yang paling berhak terhadap barang yang hilang tersebut. Warabi'u, lalu alasan yang keempat adalah yudarrasu syarhul allamati Husain bin Mu'inuddin al-Maybazi, dipelajarinya syarah milik al-allamah, seorang yang sangat alim, yaitu Husain bin Mu'in al-Maybazi, yang wafat tahun 910 Hijriah. Ya, karena kitab ini dipelajari gitu. Jadi kitab ini memerlukan kitab yang menjadi persiapan. Sebelum baca kitab ini, baca kitab apa? Nah, makanya beliau buat kitab ini. Ala Hidayatul Hikmati, yang mensyarahkan kitab Hidayatul Hikmah, lil Allamati Asiriddin Mufaddal bin Umar al-Abhari, milik al-Allamah, seseorang yang sangat alim, yaitu Asiruddin Mufaddal bin Umar al-Abhari, yang wafat tahun 663 Hijriah. Dipelajari kitab ini khususnya likayatamarana at-talabatu, agar para mahasiswa itu berlatih ala tafnidil falsafatil batilati, untuk membantah filsafat yang salah, wal hikmati zaigati, dan filsafat yang menyimpang, kainatam makanat, apapun bentuknya, apapun bentuk filsafatnya. Fa inna syariha, karena sesungguhnya seorang pensyarah, al-bari'a, yang piawai, yang hebat. Ya, jadi karena Imam Al-Maybazi ini, Syarah Al-Maybazi ini, yang mensyarahkan kitab Syarah Al-Maybazi, yaitu Imam Husain bin Mu'inuddin Al-Maybazi, karena beliau ini merupakan seorang pensyarah yang hebat, yankudu barahinal hukama'i urwatan, yang dapat bisa untuk membantah argumen-argumen para filsuf satu persatu. Wa yakurru alaihim, dan dia akan menyerang mereka, akan menggempur mereka, haitsu ma wujida fushatun, dimanapun ditemui adanya celah minal amri, daripada permasalahan yang dipaparkan oleh para filsuf. Wa ba'du, dan setelah hal itu semua, faqad qarrara al-majlisul istisyari lil jami'atil islamiyyati daril ulumi bidiyobanda ayyudarrasa qabla syarhil allamatil maybazi istilahatul falsafati tawtidanit tariqi ilal falsafah. Dan setelah hal itu semua, setelah disebutkan di atas, maka telah menetapkan, faqad qarrara, maka sungguh telah menetapkan al-majlisul istisyariyu, dewan penasihat lil jami'atil islamiyah, Universitas Islam Darul Ulum, namanya Darul Ulum, Bidioban, ada di daerah Deoban, suatu daerah yang ada di India. Ada universitas
Islam Darul Ulum di sana. Ayudarrosa untuk mempelajari qabla syarhil alamati, sebelum mempelajari syarah al-alamah al-Maybazi, istilahatul falsafati, mempelajari istilah-istilah terkait filsafat. Tauti dan tariki, untuk memantapkan jalan ilal falsafati, menuju filsafat. Ya kan kita filsafatnya syarah al-alamah al-Maybazi itu. Sebelum mempelajari itu, pelajari dulu istilah-istilah yang ada di ilmu filsafat. Ya, bagi kitab ini maksudnya. Wa fawwada mudirul jami'ati Syekhil Mukarramu. Wa fawwada al-mudiru Syekhul Mukarramu Syahmu al-Wafiyu as-Sirriyu al-Mifdalu Maulana Marghubur Rahmanil Muwaqqaru hafizahullahu azimata tartibil kitabi ilayya. Jadi beliau ini disuruh untuk menyusun kitab yang berisi istilah-istilah filsafat itu. Disuruh oleh mudirul jami'ah, mudirnya universitas, asy-syekhu, seorang guru, al-mukarram, seorang yang mulia, yang termulia, yang dimuliakan, asyahmu, seorang pemberani, al-wafiyu, seorang yang menepati janji, selalu menepati janji, as-sirriyu, seorang yang berwibawa, al-mifdalu, seorang yang memiliki keutamaan, maulana, tuan kami, atau junjungan kami, sama aja, tuan kami, Marghubur Rahman, namanya adalah Syekh Marghubur Rahman, al-Muwaqqaru, yang terhormat, hafizahullahu, semoga Allah menjaga beliau. Beliau ini menyerahkan apa? Menyerahkan azimata tartibil kitab, tugas menyusun kitab tersebut yang berisi istilah-istilah filsafat, kepadaku, ilayya, kepadaku, wa ana qalilul bida'ah, meskipun saya ini sedikit bekalnya, fi hadzal fani, di dalam bidang ini, meskipun saya di dalam bidang ilmu filsafat itu bekalnya sedikit, ilmunya sedikit. Ini bentuk kerendah hatian beliau penyusun kitab. Walakin, akan tetapi, syammartu an sakil jiddi imtisala lil amri, akan tetapi saya berusaha keras untuk mentaati perintah tersebut. Syammartu an sakil jiddi itu suatu istilah, artinya berusaha keras, saya berusaha keras. Kalau arti perkatanya, arti letterleknya, syammartu itu saya menggulung pakaian, an sakil jiddi, daripada betis kesungguhan. Ya, seolah-olah kayak orang pengen kerja suatu pekerjaan yang keras, dengan cara dia ngegulung betisnya, gulung pakaian yang ada di betisnya. Yaitu menggambarkan suatu kesungguhan, suatu usaha yang keras. Itu merupakan suatu istilah dalam bahasa Arab. Fahazihi, maka ini adalah fahazihi ya mabadi'ul falsafah. Maka ini adalah kitab Mabadi'ul Falsafah, nama kitabnya. Wal mabadi' jam'ul mabda'. Kata al-mabadi adalah kata plural, kata jamak, bentuk jamak daripada kata al-mabda'. Mabda' mufrad, al-mabda'ani 2, al-mabadi' 3 ke atas. Wa huwa kullu ma bihi ibtida'u syai'in. Al-mabda' itu artinya adalah segala sesuatu yang dijadikan permulaan terhadap sesuatu yang lain. Permulaan artinya. Wal mas'ulu minallahil azizil alami ay ya'fuwa an zallati, dan zat yang diminta adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha mengetahui, agar dia memaafkan kesalahan-kesalahanku. Wa yanfa'a bihadzal kitabil mutawadi'i talibil falsafati min talabatil jami'ati, dan agar dia memberikan manfaat kitab yang sederhana ini kepada para mahasiswa filsafat dari kalangan mahasiswa-mahasiswa di universitas-universitas yang ada. Wa huwa waliyul umuri, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah pengatur segala urusan. Walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji itu adalah milik Allah, Tuhan alam semesta. Wa katabahu, dan ini ditulis oleh Sa'idun Ahmadu Al-Balanburi, Said Ahmad Balanburi, tahun 1418 Hijriah, bulan 2 tanggal 15.